ikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bersama Pak Sumito, beliau ketua kelompok tani Karya Indah. Yeah. Nah, hari ini beliau saya kunjungi kebetulan ya sesuai jadwal ya Pak Sumito ya. Yeah. Jadi hari ini kita mau melihat sistem pertanaman padi beliau yang sistemnya surjan ini. Surjan ini Pak Sumito ya. Yeah. Ya, surjan, kita lihat saksikan dulu sebentar. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Nah, jadi saya Sumito, petani padi dan palawija. Nah, di sini saya menanam padi dengan sistem surjan supaya bisa menjadi kombinasi antara padi dengan tanaman sayuran. Yang kebetulan di sini yang saya tanam adalah kacang buncis. Nah, jadi alhamdulillah saat ini harga pupuk sudah mulai turun sebesar 20%. Jadi kami dari petani ada semangat lah untuk selalu membudidayakan baik tanaman pangan maupun palawija. Mungkin itu saja. Jadi kita setelah mendengarkan keterangan Pak Sumito ya Pak, kita jalan ke sana ya, sambil kita keliling kebun beliau. Jadi beliau ini mempunyai falsafah dalam hidupnya ya, kalau tak nanam beras ini seperti ada yang kurang Pak ya. Yeah. Ya, jadi harus nanam beras. Beliau pelaku petani padi yang sudah 2 MT. Jadi rendengan sikat, gadu juga sikat. Apalagi dengan adanya pupuk subsidi yang sudah turun 20%, beliau tambah semangat betul Pak ya. Yeah. Oke, kita jalan nih Pak. Nah, jadi selain tanaman padi ya, surjan ini ya, beliau juga tanaman apa lagi Pak? Ada kacang. Ini kacang buncis. Kacang buncis. Ya. Jagung ada Pak, jagung? Jagung ada. Jagung ada. Siap panen besok. Panen. Kita jalan ke sana. Ya. Ayo kita lihat kebun tanaman jagung beliau. Jadi beliau ini punya lahan 2 hektar Pak ya. Ya. 2 hektar terbagi-bagi. Ya. Ada padi, ada jagung, ada sayuran atau hortikultura. Ya. Ya, supaya melengkapi kebutuhan untuk rumah tangga dan bisa dijual. Ya. Oke, yuk kita menuju lahan jagung. Oke. Sip. Wah, ini kita sudah tiba di lahan jagung. Pak Iya. Sumito. Lahan jagung. Lahan jagung. Ya. Jadi jagung ini jagung manis varietas Panglima yang tahan penyakit, tahan bule, tahan jamur, dan buahnya lumayan agak besar. Kita lihat kondisi fisiologis tumbuhan tanaman jagungnya. Ayo kita lihat. Ya, ini kondisi mana Pak? Ah, ini kondisi lahan jagung. Jagungnya. Nah, ini sudah mau panen nih besok. Sudah mau panen. Insya Allah besok panen. Besok hari Sabtu lah, Sabtu ya. Sabtu panen. Nah, ini kita masuk jalan sini Pak. Ya. Nah, kita masuk. Sini. Nah, ini tempatnya jagung manis varietas Panglima. Panglima. Besar ini guys. Harga berapa per karung ini Pak? Nah, sekarang kisaran 330 sampai 350. 330 ribuan atau 300 ribuan per karung. Ya. Jadi lumayan. Ya. Jadi beliau punya 3 jenis komoditas. Pertama padi untuk stok lumbung pangan rumah tangga Pak ya. Ya. Yang penting mengamankan situasi rumah tangga dulu. Kemudian jagung ini untuk jual, sama sayur tadi kacang buncis dijual. Nah, jadi insya Allah petani bisa lebih berdaya Pak ya. Nah, ini lahan punya beliau. Sip. Wah, ini subur nih. Ini berapa karung nanti estimasi dapat? Masih 15-an karung. 15-an karung. Ya. Berarti 15 karung dikali dengan harga 300 berapa duit Pak? Lumayan lah. Lumayan. Oke. Nah, ini lahan sebelahnya punya anggota kelompok tani beliau nih. Iya. Nah, ini jadi mantap, cukup di sini cukup komplit tanamannya ya. Ada satu lagi komoditas spesial dari beliau ini, itu bawang daun. Ya, bawang daun ini lumayan harganya Pak ya. Lumayan. Lumayan harganya berapa sekarang Pak? 30.000 1 kilo. sekilo. Jadi 30. ya, apabila dikelola dengan baik, lahan beliau ini kurang lebih 2 hektar Pak ya. Ya.
hektar, khususnya kita dulu di lahan gambut ini. Dulu gambut, tapi berkat beliau sudah mengolah lahannya, jadi sudah matang tanahnya, jadi tingkat saprik kematangan tanahnya, jadi sudah layak untuk ditanami beberapa tanaman. Jadi bisa untuk menghidupi keluarga, Pak ya. Ya, Jadi anak beliau 2 orang, alhamdulillah udah sekolah, Pak ya. udah selesai. Sekolah udah selesai. Satu SMP. Ya, ada satu masih kelas 3 SMP. Iya. Jadi alhamdulillah, ya, jadi cukup apabila dikelola dengan baik. Ya, salam petani, salam semangat kami dari Desa Rasojo 1. Jadi petani tetap semangat untuk swasembada pangan. Terima kasih.